Jumpa lagi dengan Matematika Belajar Asik bersama Rumah Belajar. Kita lanjutkan ke materi OGIF. Ya. OGIF. Cara-cara membuat OGIF itu adalah dari membuat tabel frekuensi kumulatif. OGIF adalah grafik dari frekuensi kumulatif. Nilai data dituliskan pada sumbu mendatar yang diwakili oleh tepi kelas. Sedangkan untuk sumbu tegak lurus dituliskan nilai data ada frekuensi kumulatif relatif, dan persen frekuensi kumulatif. Salah satu nilai frekuensi di atas diplot sebagai salah satu grafik yang selanjutnya. Titik-titik tersebut dihubungkan dengan garis lurus. Kemudian untuk menggambar OGIF, terlebih dahulu perlu ditentukan batas kelas. Untuk itu mari kita gunakan kembali data 1 yang telah kita gunakan sebelumnya. Ya, kemarin kita sudah punya data ini. Kemudian juga kita membuat interval kelas dengan lebar kelas 5 dan banyaknya kelas ada 10. Kemudian tepi kelas berada di tengah-tengah di antara celah pada batas interval. Ya. Jadi misalnya kalau di sini ini kelas pertama, ini kelas kedua. Maka yang dimaksud dengan tepi kelas itu adalah di tengah-tengah di antara celah pada batas interval. Untuk tepi atas kelas pertama, ya, berarti ditambah dengan 0,5, berarti 5 ditambah 0,5 menjadi 5,5. Sedangkan untuk tepi bawah kelas kedua itu dikurang 0,5. 6 dikurang 0,5 yaitu 5,5. Begitu pula nanti untuk tepi atas kelas kedua, ini kelas pertama, kelas kedua. Kelas pertama 1 sampai 5, kelas kedua yaitu 6 sampai 10 dengan tepi atasnya berarti ditambah dengan 0,5 berarti 10,5. Itulah yang dimaksud dengan tepi kelas. Maka tepi kelasnya adalah, nih kita lihat ya. Semua dibagi 2. Nih. Tepi kelasnya itu untuk kelas pertama ya. Tepi kelas bawahnya 1 dikurang 0,5 berarti dia 0,5. Tepi atasnya kelas yang pertama 5,5. Tepi bawah ya, tepi kelas bawah itu 5,5 dan tepi atas kelas kedua yaitu 10,5 dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya sesuai dengan tabel frekuensi kumulatif kita akan menggambarkan OGIF untuk data 1 sebagai berikut. Ya. Kita akan mendapatkan frekuensinya, kemudian frekuensi kumulatifnya. Perhatikan di sini OGIF-nya. Ya. Semakin positif atau sumbu X-nya semakin besar, maka sumbu Y-nya juga semakin besar. Itu namanya frekuensi kumulatif. Jadi pergerakannya nih. Ya. Nih, semakin ke atas semakin kanan, semakin ke atas, ya. Ini berarti OGIF-nya. Ketika pada interval 10 ya, pada interval 10 maka frekuensinya berada di 7. Ini 10 maka dia ada di 7.
Kemudian ketika dia misalnya di 30, maka dia frekuensi kumulatifnya di 24. 30, maka dia di 24. Kemudian jika dia di kelas terakhir, ya, 50, maka dia frekuensi kumulatifnya di 41. Di 50 berarti dia 41, seperti itu. Itu tadi oktavnya. Selanjutnya, sesuai dengan tabel frekuensi relatif kumulatif, kita dapat menggambarkan oktav untuk data 1 sebagai berikut. Nih. Ya. Ini frekuensi relatif kumulatif. Kalau yang tadi cuma frekuensi kumulatif saja, sedangkan adalah frekuensi relatif kumulatif. Kalau frekuensi relatif kumulatif, dia paling maksimal di angka 1. Kalau tadi dia paling maksimal di angka 41. Sedangkan kalau frekuensi kumulatif relatif, maka dia maksimalnya frekuensinya berada di angka 1. Kemudian kalau tabel persen frekuensi kumulatif, maka dia maksimalnya di angka 100. Ya, sudah semakin ke atas. Seperti itu. Ya, itu tadi mengenai tentang oktav yang didasarkan dari frekuensi kumulatif. Penggunaan oktav ini yang utama adalah untuk memperkirakan median, kuartil bawah, dan kuartil atas. Median, kuartil bawah, dan kuartil atas akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Median adalah data yang berada di tengah-tengah dari sekumpulan data bila data tersebut diurutkan dari kecil hingga besar. Jadi namanya median harus diurutkan. Yang tadi acak, maka harus diurutkan dari terkecil, terbesar, atau sebaliknya, dari terbesar ke terkecil. Kemudian kuartil bawah adalah kuartil pertama, di mana seperempat data berada di sebelah kirinya dan 3/4 data berada di sebelah kanannya. Kalau lihat kita di sini, kuartil bawah di sebelah kiri, kuartil atas di sebelah kanan, dan median itu adalah kuartil keduanya, atau membagi data sama banyak. Ya. Jadi misalnya sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka median atau kuartil kedua itu membagi data sama banyak. Letaknya di sini. Angka 41, karena di kiri berarti ada 5 data, 1, 2, 3, 4, 5. Di kanan juga ada 5 data, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan kuartil bawah atau Q1 itu berarti dia berada di sebelah kirinya. Ya, namanya kuartil. Kuartil kan berarti 4, berarti membagi data menjadi 4 bagian sama banyak. Ya. Setelah Q2 kita dapatkan, maka untuk mencari Q1-nya nih, sebelah kirinya ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita harus bagi menjadi bagian yang sama banyak. Nih. Kalau 5 berarti kan tengah-tengahnya 3 di sini kan. Berarti data ketiga 1, 2, 3. Pula di kuartil ketiga. Ya. Berarti dia tengah-tengahnya di 43, karena kalau kita bagi ini menjadi 4 bagian yang sama, yaitu 6 dengan 7, kemudian 3 dengan 39, ada 2 data, 41 dengan 42, 2 data, dan 47,49 itu juga 2 data. Berarti bagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Itu yang dimaksud dengan kuartil. Di sini ada
simulasinya. Silakan kalian nanti mencoba. Jadi misalkan ada, ini kita bisa isi sekarang, ya. Misalnya ada data 25, karena batasnya antara 2 sampai 100. Ya, kemudian jumlah kelasnya 5 sampai 20, misalnya di sini 7, ya. Tabel frekuensi, ada tabel relatif kumulatif, ada persen frekuensi kumulatif. Kita lihat bentuk datanya seperti apa, ya. Ini berjumlah 25 data. Lihat tabelnya. Tabelnya seperti ini karena kita menginginkan ada kelasnya 7. Ya. Jumlah kelasnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kemudian yang tadi kita sudah pelajari sebelumnya, ya kan? Tadi di mana rumusnya adalah batas nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, kemudian dibagi dengan banyaknya kelas. Itu untuk mencari mencari interval kelas, ya. Interval kelasnya di sini, kalau kita lihat di sini, nah datanya, nih. Yang terendah itu 1, yang tertinggi itu datanya adalah berapa? 91 ya? 95. 95. Ada lagi nggak lebih tinggi? 95. 95 dikurangin 1 berarti 94. Kemudian 94 dibagi banyaknya kelas atau jumlah kelas 7. Berarti sekitar ada berapa tuh? 94 dibagi dengan 7. Yuk kita cari. 94 dibagi 7. Yaitu 13,428 sekian. Kalau kita bulatkan menjadi 14. Ya. Karena kalau ini 14 berarti dia 1 sampai 14. Kemudian di sini 15. Ya, 1 tambah 14, 15. 15 tambah 14, 29. 29 tambah 14, 43 dan seterusnya. Begitu pula untuk yang batas atas. 14 tambah 14, 28, tambah 14, 42. Jadi ini adalah batas bawah, ini adalah batas atas. Seperti itu. Ya. Kemudian kita lihat tabelnya. Ya, dan tabelnya ya. Bagaimana dengan gambar OGIF-nya? Nah, ini gambar OGIF-nya. Nih. Ya. Setelah kita membuat bagaimana? Kalau gambar OGIF-nya berarti dia tadi maksimal 25. Ya. Kemudian kalau kita buat tabel frekuensi relatif kumulatif berarti kan dia maksimal 1 tadi ya. Coba kita lihat tabelnya. Kita lihat dulu. Kita lihat tabelnya. Nih, maksimal dia hasilnya 1. Begitu pula untuk yang tabel. Nih, di sini hasilnya 1. Di sini tetap angka-angkanya. Ya. Di mana tadi terkecil 1 dan terbesar tadi adalah angka 95. Kemudian bagaimana dengan yang tabel persen frekuensi kumulatif? Kita lihat. Lihat tabelnya. Lihat di sini. Maksimal 100 karena persen ya, persentase ya, berarti 100%. Kalau dikumulatifkan dia bernilai 100. Begitu pula pada gambar OGIF. Di sini paling besar 100. Oke. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.